bersama Ini Budi. Kali ini kita akan membahas tentang proses integrasi nasional. Sebelumnya kita baca contoh soal berikut ini. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda di dalam kehidupan masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat. Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Contoh bentuk integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan secara politik melalui semboyannya satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Sekarang bagaimana proses integrasi terjadi? Integrasi adalah proses yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, tetapi memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik di antara suku bangsa yang ada di dalam sebuah negara. Menurut William Liddell, pertama, sebagian besar anggota suku bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Kedua, apabila sebagian besar anggota masyarakat yang bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses politik yang berlaku. Proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik. Pertama, melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan, perasaan, keinginan, dan ukuran penilaian. Berikutnya, mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Kemudian terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu konsensus. Mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada. Kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Mengakomodasi timbulnya etnis. Adanya upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Serta terakhir menghilangkan pengkotak-kotakan kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, maka proses integrasi nasional haruslah berjalan alamiah sesuai dengan keanekaragaman budayanya dan harus terlepas dari hegemoni dan dominasi peran politik etnik tertentu. Berikut ini adalah beberapa tantangan integrasi nasional. Yang pertama, struktur masyarakat Indonesia yang heterogen, baik secara etnis, suku bangsa, agama, adat, dan primordialisme. Yang kedua, sejarah Indonesia ditandai dengan adanya gerakan separatisme. Sejak merdeka 17 Agustus 1945, NKRI selalu dirongrong oleh gerakan separatisme. Misalnya DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Permesta Kahar Muzakar di Sumatera, APRA, PKI DITII Daud Bereh di Aceh, dan RMS di Maluku, serta GAM di Aceh. Berikutnya adalah etnosentrisme dan primordialisme sempit. Etnosentrisme ini adalah pandangan yang menilai kebudayaan lain itu diukur dari kebudayaannya sendiri. Sementara itu primordialisme adalah pemikiran yang mengutamakan kepentingan suatu kelompok atas kepentingan kelompok yang lain. Berikutnya adalah tantangan geografis Indonesia yang sangat luas. Terakhir, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Biasanya dari sini maka memicu munculnya masalah SARA serta gerakan-gerakan separatisme. Apa yang akan terjadi apabila Indonesia kurang cakap dalam mengelola heterogenitas sosial budayanya?